Jika kau dipindahkan ke dunia lain dan memiliki kekuatan untuk mengontrak semua makhluk hidup, apa yang akan kau lakukan dengan kekuatanmu? Apakah kau akan mengontrak hewan peliharaan yang lucu? Atau apakah kau akan mengontrak binatang buas untuk melindungimu? Atau apakah kau akan mengontrak sekelompok wanita untuk memulai perjalanan haremmu di dunia lain? Sayang sekali, imajinasi berbeda dengan kenyataannya. Tidak mudah untuk hidup di dunia lain, dan itu juga sangat berbahaya. Karena tidak ada makhluk hidup yang mau. Kalau begitu aku akan menempuh jalan yang belum pernah dilalui. Aku akan membuat kontrak dengan diriku sendiri. Aku akan menjadi binatang yang kupanggil sendiri. Kali ini, terlepas dari apakah itu binatang buas atau pengepungan mayat hidup, mereka yang ingin merusak dunia, semua akan mati di tanganku. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Gue harus ucapkan terima kasih, dan mari kita lanjut. Sebagai anggota tim penyelamat di kehidupanku sebelumnya, aku meninggal karena kecelakaan. Setelah kematianku, aku melakukan perjalanan ke dunia fantasi, Alienate Beast, dan Awakening. Dan aku, dalam kehidupanku ini, juga telah membangkitkan talent. Kontrak Gem ini dapat menghabiskan kekuatan fisik plus kekuatan mental untuk mendapatkan kontrak Gem. Setelah target secara sukarela menerima Gem tersebut, jiwa dan kesadarannya akan dikendalikan oleh pemanggil. Ini seharusnya merupakan talent yang kuat, tetapi memiliki kelemahan yang sangat jelas. Terlihat Zamping sedang memandangi sebuah kontrak Gem. Lalu terdengar suara gadis yang sedang bertanya, "Zamping, apa yang kamu lakukan?" Zamping menjawab, "Tidak melakukan apapun, Su Jingyao. Apakah kau ingin makan permen?" "Tidak. Siapa yang mau dikendalikan olehmu?" Sambil merebahkan tubuhnya, Zamping berujar, "Aku hanya bercanda. Gue jelasin sedikit di sini. Jadi makhluk hidup yang memakan kontrak Gem itu harus sukarela memakannya. Jadi nggak bisa tuh si Zhangfeng pengen nipu, ngejebak, atau memaksa makhluk hidup untuk memakan kontrak Gem. Maka makhluk hidupnya tidak bisa dikendalikan. Hanya yang sukarela memakan kontrak Gem saja yang bisa dikendalikan. Makanya Zhangping belum punya makhluk hidup yang dikontrak karena memang tidak ada yang sukarela memakan kontrak Gemnya. Oke, kita lanjut. Zhangping bicara dalam hati. Pemilik asli tubuh ini hampir mati karena talentnya yang sangat tidak berguna. Untungnya, aku melakukan perjalanan melintasi waktu dan mengendalikan kualitas psikologis kehidupanku sebelumnya agar tubuhku dapat bertahan. Su Jingyao memberikan semangat kepada Zhangping. "Jangan menyerah terlalu awal dong. Dunia ini besar sekali. Pasti ada makhluk hidup yang mau dikendalikan olehmu." Zhangping mendengar hal itu mengatakan, "Mudah mengatakannya. Selain aku, siapa juga yang mau melakukannya?" Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Zhangping langsung memakan kontrak Gemnya sendiri. Sun Jingyao pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Zhangping. Dan setelah Zhangping memakan kontrak Gemnya, muncul aura hijau yang mengelilingi Zhangping. Lalu aura hijau tersebut masuk ke dalam tubuh Zhangping. Su Jingyao bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Zhangping menjawab, "Tidak, tidak apa-apa. Jangan lakukan itu lagi, itu sangat menakutkan. Hari sudah larut, saatnya kembali ke asrama. Besok pagi aku harus berangkat, tim patroli akan datang, jadi tidak perlu menunggu." Zhangping bertanya, "Apa rencanamu setelah wisuda?" "Ya, aku sudah menguasai semua ilmu yang ada di buku. Selanjutnya, dengan mengandalkan pertarungan sebenarnya, kita dapat meningkatkan diri kita lebih jauh." Lalu Zhangping bicara dalam hati, "Benar sekali, bergabung dengan tim patroli, dan karena keluarganya selalu menjadi impiannya, dan kini ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Jangan berkecil hati dong. Saat kau menjadi lebih kuat suatu hari nanti, kita mungkin bisa bekerja sama."
Hehehe, ayolah. Lebih baik aku pergi ke pedesaan dan bertani. Di sini narator menjelaskan karena talenta Zhang Ping tidak berguna, dia ditugaskan sebagai pekerjaan petani oleh sekolah. Zhang Ping bicara dalam hati, meski begitu akan sulit untuk bertemu lagi di masa depan. Meskipun dia adalah teman masa kecil pemilik asli tubuh ini, aku masih agak enggan untuk mengucapkan selamat tinggal saat ini. Aku benar-benar ingin memeluknya. Dan tanpa disadari, tiba-tiba tubuh Zhang Ping bergerak sendiri memeluk Su Jingyao. Zhang Ping pun bingung mengapa tubuh ini bergerak sendiri. Dan setelah itu, mereka berdua pun merasa canggung. Setelah itu Su Jingyao berlari pergi. Dengan perpisahan itu, Zhang Ping berkata, hati-hati sepanjang jalan. Su Jingyao pun menengok ke arah Zhang Ping dan berkata, kau juga. Ngomong-ngomong barusan, tanpa sadar tubuhku memeluknya. Apakah aku secara tidak sadar mengendalikan diriku sendiri? Apakah ini kecelakaan? Aku harus memastikan sejauh mana aku bisa mengendalikannya. Dan setelah itu, terbang, transformasi, siang liang sepanjang hidup. Ini tidak mungkin, aku tidak bisa bergerak lagi. Yang pasti sekarang adalah aku membuat tubuhku melakukan hampir semua hal. Namun kekurangannya adalah aku tidak bisa melepaskan diri dari kategori orang normal. Seperti terbang atau transformasi menjadi spesies lain. Selain itu, beberapa tindakan belum pernah dilakukan sebelumnya dan dapat dilakukan berdasarkan ingatan. Jadi secara teoritis, selama kebugaran fisikku memenuhi standar, aku bisa menguasai semua jenis seni bela diri. Selama aku menemukan cara untuk meningkatkan kebugaran fisik, aku bisa menjadi lebih kuat. Namun kini masih ada masalah yang perlu dijawab. Kemudian keesokan harinya, tiba-tiba ketika Zhang Ping membuka mata, dia sudah berada di kantin. Kakiku sakit sekali. Ngomong-ngomong, aku perintahkan lari pagi sebelum tidur. Apakah tubuhku melakukan lari pagi dengan sendirinya saat aku tidur? Hebat, ide kemarin memang benar. Tubuhku dapat menjalankan perintah bahkan ketika otak tidak sadar. Seharusnya tidak ada yang memperhatikanku. Kemudian Zhang Ping kedatangan teman perempuan sekelasnya yang bernama Luo Xiu. Dan semua orang di kantin pun histeris dengan kedatangannya Luo Xiu. Selamat pagi teman sekelas Luo Xiu. Itu adalah Dewi Luo Xiu. Ya, itu teman sekelas Luo Xiu. Teman sekelas Luo Xiu ada di sini. Luo Xiu pun menyapa balik. Pagi. Kemudian Zhang Ping mendengar suara yang misterius. Dan setelah dia menengok, ternyata terlihat jelas di mata Zhang Ping alienate beast yang sedang memakan manusia. Dan anehnya, semua orang tidak bisa melihat apa yang dilihat Zhang Ping. Hanya Zhang Ping lah yang bisa melihat alienate beast itu. Kini Zhang Ping menyadari bahwa itu bukan Luo Xiu yang dia kenal. Di mata orang lain, Luo Xiu terlihat normal. Malah Luo Xiu mengira Zhang Ping sedang tidak enak badan. Mereka berdua pun akhirnya berbincang. Teman sekelas Zhang Ping, sepertinya kau tidak terlihat sehat. Apakah kau sakit? Sedangkan di mata Zhang Ping, sosok itu bukan Luo Xiu, melainkan alienate beast yang menyamar. Walaupun meski demikian, Zhang Ping menyuruh tubuhnya untuk tetap tenang. Kemudian Zhang Ping mengatakan kepada Luo Xiu bahwa dirinya tidak apa-apa, cuma mimpi buruk dan kurang tidur nyenyak. Dan setelah mengatakan itu, Zhang Ping beranjak pergi serta berkata, aku masih punya rencana, aku harus pergi sekarang juga. Dengan melihat gelagat yang diperlihatkan oleh Zhang Ping, alienate beast itu mengatakan, ini rasa ketakutan bocah itu. Apakah ini hanya imajinasiku saja, atau dia bisa melihatku? Setelah itu di lorong sekolah, Zhang Ping berjalan dan berkata dalam hati, mengapa ada banyak alien beast di sekolah? Apakah tidak ada yang melihatnya? Mungkinkah apa hanya aku yang bisa melihatnya? Aku harus segera melaporkannya kepada guru.
Ketika dia ingin melaporkannya, dia dikejutkan dengan adanya alien beast yang sedang memangsa manusia. Setelah melihat kejadian itu, Zamping langsung lari ke atap sekolah. Dia nampak bingung dengan apa yang dilihatnya tadi. Lalu dia pun teringat dengan kontrak gemnya. Lalu dia berkata, hanya setelah aku memakannya, aku bisa melihat alien beast itu. Apapun yang terjadi, biarkan aku kembali normal. Setelah Zamping mengatakan itu, dia langsung memakan kontrak gemnya lagi. Setelah memakannya, muncullah aura hijau yang menyelimuti Zamping. Zamping pun terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak sengaja menatap genangan cairan merah dan tiba-tiba muncul panel yang bertuliskan identifikasi. Lalu muncul lagi pop-up yang bertuliskan identifikasi berhasil, pemutaran layar. Setelah itu terlihat kilas balik tentang asal-muasal kenapa tiba-tiba ada cairan merah di situ. Ternyata ada seseorang yang sedang dimasak oleh alien beast di situ dan meninggalkan jejak cairan merah. Zamping pun bertanya-tanya apakah dirinya awakening, dan setelah dia mencoba mengidentifikasi dirinya, ternyata itu benar. Muncul pop-up yang bertuliskan panel properti. Beast yang dipanggil Zamping, pemilik Zamping, ras manusia, level 1, nilai pertumbuhan bintang 3, mental power unlimited, physical strength 11, strength 12, agility 11, rata-rata orang adalah 10, talent, kontrak gem level 1, ini dapat menghabiskan kekuatan fisik plus kekuatan mental untuk mendapatkan kontrak gems. Setelah target secara sukarela menerima gems tersebut, jiwa dan kesadarannya akan dikendalikan oleh pemanggil. Efek level 1 sudah dipicu. Zamping bingung dan berkata dalam hati, kontrak gem ada levelnya, apa maksudnya efeknya sudah terpicu? Lalu muncul panel lagi yang bertuliskan Absolute Command. Anda memiliki kendali mutlak atas makhluk yang dipanggil, dan makhluk yang dipanggil tidak dapat melanggar perintah Anda. Absolute Obedience. Anda harus benar-benar mematuhi perintah pemanggil, dan Anda akan dengan setia melaksanakan perintah pemanggil. Identifikasi teknik dalam kurung dasar, mampu melihat nilai numbrik spesifiknya sendiri. Target dapat diidentifikasi. Level keberhasilan identifikasi terkait dengan kesenjangan kekuatan antara kedua pihak. Talent baru ini muncul begitu saja. Apa ini ada hubungannya dengan memakan gem lain? Setelah itu sampai menganalisis situasi saat ini. Poin pertama, aku menjadi monster panggilan dan kontraktorku sendiri. Poin kedua, aku hanya dikendalikan oleh kontraktor dalam kurung aku sendiri, dan jiwa serta tubuhku tidak akan diganggu oleh dunia luar. Poin ketiga, karena poin kedua, ilusi apapun tidak efektif bagiku, sehingga aku dapat mengenali tubuh sebenarnya dari alien beast itu. Poin keempat, alien beast ini semuanya adalah Tianchang Fog dengan level yang sangat tinggi. Aku hanya di level 1 sekarang, jadi aku bukan tandingannya sama sekali. Dan di sini terlihat Zamping berhasil mengidentifikasi salah satu alien beast dan muncul pop-up panel yang bertuliskan alien beast Tianchang Fox, ras alien beast, nilai pertumbuhan unknown, level 26, talent cognitive destruction, dapat mengubah penglihatan makhluk target dan memaksa target untuk tidak mendeteksi kelainan. Poin kelima, mengandalkan talent cognitive destruction yang luar biasa. Meskipun ribuan Tianchang memakan orang di depan orang lain, di mata orang lain mereka hanyalah dua siswa yang mengobrol secara normal. Jika tidak ada orang lain yang memperhatikan sesuatu yang aneh, karena itu adalah talent yang mengandalkan pikiran. Aku ingat talent Suci Yao juga bersifat spiritual, jadi mungkin akan ada jalan. Setelah pulang sekolah, Zamping sedang berjalan dan melihat banyak sekali orang. Zamping memperhatikan seseorang, lalu bicara dalam hati, aku tidak berharap itu ada di luar sekolah. Ketika Zamping berjalan, dia berpapasan dengan sepasang kekasih, dan ternyata si perempuan adalah Tianchang Fog. Setelah berjalan beberapa saat, Zamping tiba di markas patroli. Setelah Zamping masuk ke dalam markas patroli, dia disambut oleh pelayan. Halo, apa yang Anda butuhkan? Aku sedang mencari seseorang. Su Jingyao, dia seharusnya tiba hari ini. Baiklah, harap tunggu sebentar. Dan ternyata pelayan yang ada di dalam markas patroli juga seekor Tianchang Fox. Di dalam hati Zamping berkata, ada juga Tianchang Fox di markas patroli. Bahkan orang awaken level tinggi tidak dapat melihat ilusi mereka. Dan akhirnya Su Jingyao pun datang menemui Zamping.
Su Jingyao pun bertanya, Zhangping, apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku hanya sedikit khawatir kau tidak akan bisa beradaptasi. Jadi aku datang menemuimu. Baiklah, izinkan aku memperkenalkanmu. Mereka semua adalah rekan satu timku. Semuanya merawatku dengan baik. Ya, itu hebat. Setelah itu, Su Jingyao mengatakan kepada Zhangping, mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan pergi berperang melawan Elite Beast dan membalaskan dendam orang tuaku. Mendengar hal itu, Zhangping menjawab dengan singkat, ya. Setelah itu, Su Jingyao mengatakan, BTW, kita masih kekurangan orang. Apakah kau ingin masuk ke tim patroli? Mendengar tawaran itu, Zhangping mengatakan, tidak, talentaku tidak bisa membantu. Aku masih lebih cocok untuk bertani. Zhangping bergegas meninggalkan tempat itu. Sambil beranjak pergi, Zhangping mengatakan, melihat kau beradaptasi dengan baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan setelah Zhangping membalikkan badan, raut muka Zhangping berubah menjadi marah. Bukan tanpa sebab raut muka Zhangping menjadi marah, karena ternyata Su Jingyao dan teman-temannya dari tim patroli, ternyata mereka semua adalah Tian Chang Fox. Dalam kata lain, Su Jingyao selaku sahabatnya Zhangping sudah meninggal dunia. Sambil menahan marah, Zhangping bicara dalam hati, selamat tinggal Su Jingyao. Apakah kau bercanda? Bukankah kau mengatakan bahwa tim patroli adalah yang terkuat di kota Pearl? Tapi mengapa seluruh tim dikuasai oleh Tian Chang Fox? Su Jingyao jelas baru datang hari ini, tapi dia juga telah dimangsa oleh Tian Chang Fox. Tampaknya Tian Chang Fox telah menyusup lebih dari sekedar sekolah, tapi seluruh kota. Sama saja semua orang yang ada di kota Pearl adalah ternak mereka yang ditawan. Aku memaksakan diri untuk melakukan beberapa identifikasi dan menemukan beberapa hal. Poin pertama, terlalu banyak Tian Chang Fox yang berada di level menengah ke atas. Namun tim patroli yang memiliki banyak anggota senior dikalahkan oleh mereka. Penjelasan sedikit untuk tingkatan, level 1-9 adalah level pemula, level 10-19 adalah level menengah, level 20-29 adalah level lanjutan, 30-39 adalah level atas. Poin kedua, yang membunuh Lui Xingyu sangat kuat. Intuisiku memberitahuku. Setelah aku menggunakan identifikasi, di atasnya itu masih tanda tanya. Jadi itu mungkin eksistensi level atas atau level king. Itu pasti juga menjadi penyebab Tian Chang Fox lain mampu melompat dan mengalahkan Awaken. Poin ketiga, berbeda dengan Beast pada umumnya, Tian Chang Fox memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan pandai menyamar. Di permukaan, dia hidup berdampingan secara harmonis dengan manusia, tapi itu hanya di permukaan. Poin keempat, sebagian besar target prioritas mereka adalah target yang lebih kuat, yang terkemuka secara sosial atau menonjol di kalangan masyarakat setempat. Orang-orang yang tersisa hanyalah cadangan makanan untuk mereka. Menghadapi Tian Chang Fox secara langsung sama saja dengan mencari kematian. Tapi aku tidak bisa hanya menonton dan membiarkan orang mati tanpa ampun. Jika aku bisa menjadi lebih kuat. Seminggu kemudian, di asrama milik Zhangping, pukul 3:54 pagi, Zhangping terbangun. Akhir-akhir ini, aku bangun lebih awal. Nampaknya semakin banyak physical strength yang meningkat, semakin pendek waktu istirahat yang dibutuhkan tubuhku. Dalam beberapa hari terakhir, aku berisi keras untuk berolahraga dan telah mencapai level 2. Selain berolahraga, aku juga mencoba menghasilkan gem dan memakan gem setiap hari. Aku berharap mendapatkan talent seperti 2 kali sebelumnya. Tapi sejak awakening dan mendapatkan identifikasi, semua gem tampak tidak berwarna. Memakan ini tidak berguna. Hari ini benar-benar berwarna lagi. Tapi warna ini sangat menggugah selera. Aku harap ini berhasil kali ini. Perasaan ini. Dan setelah Zhangping memakan gem yang berwarna ungu, muncul energi yang masuk ke dalam tubuh Zhangping. Lalu Zhangping mengecek panel miliknya yang bertulis panel property. Beast yang dipanggil Zhangping, pemilik Zhangping, ras manusia, level 2, nilai pertumbuhan bintang 3, strength 13, agility 15. Talent kontrak gem meningkat menjadi level 2. Identifikasi teknik dasar. Dan setelah tadi Zhangping memakan gem, Zhangping mendapatkan talent baru, yaitu Night Walker dasar. Deskripsi, dapatkan penglihatan malam dan sensasi kehadiran di malam hari sangat berkurang. Kecepatan gerakan meningkat pesat, berat badan berkurang, dan sama sekali tidak terlihat dalam bayangan. Apakah setiap kali aku naik level, aku dapat membangkitkan talent baru? Bukankah itu tidak terkalahkan? Tanpa basa-basi lagi, ayo berolahraga sekarang.
Ngomong-ngomong, ayo coba talent baru dan mari kita lihat cara kerjanya. Dan setelah mengatakan itu, Zamping langsung mengaktifkan talent Nightwalker dan muncul panel Nightwalker diaktifkan. Lalu setelah itu terlihat Zamping berolahraga di lapangan sekolah. Tampaknya penglihatanku sekarang lebih baik daripada di siang hari. Dan di tengah Zamping yang sedang berlari, dia menemukan cincin yang tergeletak di atas rumput. Dan setelah diidentifikasi, cincin tersebut adalah Assassin Ring. Deskripsi: setelah memakai cincin, semua bentuk kehidupan secara tidak sadar akan mengabaikan pemakainya. Dan mereka yang sudah awaken ke atas akan kebal. Ketika Zamping memperhatikan cincin itu lebih dalam, Zamping diperlihatkan kejadian sebelum cincin itu ditemukannya, serta muncul panel yang bertuliskan pemutaran layar, dan terlihat ada seseorang yang berhadapan dengan Tian Chang Fox. Lalu Zamping bicara dalam hati, itu Lu Xingyu Tian Chang Fox, juga ada yang lainnya. Apakah dia pemilik cincin ini? Tapi di matanya, Lu Xingyu seharusnya menjadi manusia. Apakah dia musuh Lu Xingyu? Tidak mungkin. Lu Xingyu adalah seorang yatim piatu, dan sebagai manusia, dia tidak akan bermusuhan dengan orang lain. Hanya ada satu kemungkinan, kecuali aku, ada orang lain yang diam-diam melawan monster di kota Pearl. Tak lama kemudian, Zamping dikejutkan dengan teriakan Tian Chang Fox yang mengatakan, "Siapa di sana?" Mendengar teriakan itu, Zamping tahu kalau kondisinya kurang bagus. Lalu, sosok Lu Xingyu Tian Chang Fox mencari cincin yang hilang. Ia menyadari bahwa tadi ada seseorang di sini. Dia pun terus mencari dan berkata, "Siapapun yang bisa sembunyi dariku, pasti seorang awaken di atas level menengah." Menyadari hal tersebut, makhluk itu pun pergi untuk memberitahu Yang Mulia. Dengan mengetahui yang terjadi, Zamping salah mengira cincin tersebut sengaja ditinggalkan. Kini Zamping tahu akan lebih mencurigakan lagi jika ia mengembalikannya sekarang. Pada akhirnya, Zamping hanya bisa menyimpan cincin itu untuk saat ini. Scene berpindah pada pagi harinya, pukul 5:36 di asrama. Zamping duduk sembari melihat cincinnya. Dia berkata, "Tadi karena gelap, Nightwalker dan Assassin Ring ini sepenuhnya menyembunyikan kehadiranku. Tampaknya kekuatan tidak terbatas pada kekuatanku sendiri, tetapi juga bisa mengandalkan equipment." Tak lama kemudian, banyak kaki yang melangkah mengarah ke tempat Zamping. Untungnya, Zamping mendapatkan pemberitahuan dari sosok yang tidak terlihat. Sosok itu mengatakan, "Zamping, sembunyi. Mereka sudah di sini." Dan terlihat sosok tersebut adalah roh Su Jingyao. Menyadari hal tersebut, kini Zamping tahu bahwa para Tian Chang Fox sedang berjalan ke arahnya. Dan benar saja, kini terlihat 3 sosok Tian Chang Fox yang masuk ke dalam asrama Zamping. Lalu mereka bertiga pun menatap ke arah Zamping yang sedang tidur, dan salah satu dari mereka pun berkata, "Apakah itu dia? Matilah." Terima kasih untuk kalian yang menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like serta komen, dan jangan lupa untuk share dan subscribe ke channel ini. Gue Zarus, pamit.